Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda Forza 250 terbaru 2021. Oh darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours. While I'm walking lonely through the night, you can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break my heart, you should fucking stay with him. Untuk Honda Forza terbaru 2021 sendiri terdapat 3 pilihan warna, yaitu hitam, merah, dan putih. Dan sekarang yang di depan saya adalah warna hitam atau matte black. Dan untuk harganya sendiri brosis, nanti brosis bisa hubungi nomor marketing yang akan saya cantumkan di deskripsi. Kalian bisa tanya harganya, simulasi kreditnya, kemudian persyaratannya apa saja ketika akan melakukan pembelian Honda Forza ini. Langsung tanya aja brosis. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi untuk bagian visornya, Honda Forza ini menggunakan visor clear atau bening. Nah, keunggulannya untuk visornya sendiri bisa naik turun secara otomatis. Cukup dengan menekan tombol, dia akan turun secara otomatis. Nanti akan kita coba ya. Nah, di bagian bawah visornya, di sini terdapat bracket menggunakan warna full hitam. Hitamnya ini doff, dan bentuknya menurut saya keren banget dan mewah banget. Nah, di bagian bracketnya, di sini dia melengkung. Kemudian ada lubang di sebelah kanan dan kirinya. Di bagian tengah ada 2 lubang, kemudian ada lekukan-lekukan di sini. Kemudian terdapat tulisan Honda menggunakan striping berwarna silver. Dan untuk dudukan plat nomor, dia tepat berada di depan bracket visornya menggunakan bahan besi. Jadi di sini ya untuk dudukan plat nomornya. Nah, keunggulan berikutnya dari Honda Forza ini, posisi sennya berada di bagian spionnya. Jadi kayak mobil ya brosis. Bisa kita lihat untuk penampakannya. Dia ke atas bagian spionnya, kemudian sennya dia menjadi satu menggunakan LED. Untuk yang generasi sebelumnya di bagian sennya itu sama persis dengan yang digunakan di CBR atau Vario atau CB. Jadi sennya dia kotak. Tapi untuk versi terbaru ini sennya bentuknya lebih oke. Ini dia, sudah full LED. Kemudian untuk bagian headlampnya tentunya sudah dibekali dengan full LED dengan tampilan yang sangat mewah. Bisa kita lihat di sini brosis untuk tampilannya. Jadi dia sangat besar ya, tampak terlihat mewah banget. Nah, di bagian atasnya terdapat DRL. Nah, ini dia DRL-nya. Ditarik dari atas ke bawah, kemudian naik lagi ada garis-garis. Nanti akan kita coba nyalakan untuk melihat tampilannya seperti apa. Nah, di bagian lampu utamanya dia terdapat 3 skat. Jadi di bagian tengah, kanan, dan bagian kirinya. Ini dia penampakannya. Dari bagian depan tampak terlihat sangat mewah dan gambot banget tentunya ya. Karena memang Forza ini menggunakan mesin 250 cc. Untuk bodinya full hitam dari bagian depan, kemudian ke bagian samping full hitam brosis. Nah, ini dia brosis tampilan headlampnya ketika menyala. Jadi dia terdapat 3 petak atau 3 skat. Di bagian lampu utama ada DRL yang menurut saya tampilannya mewah banget sih. Dia ditarik ke bawah ke atas, kemudian yang menambah tampilannya lebih mewah ada garis kecil-kecil. Nah, ini dia. Akan saya coba nyalakan bagian sennya ya untuk melihat nyalanya seperti apa. Oke, sennya posisinya sudah menyala seperti ini brosis. Ketika sennya dinyalakan, nah ini dia untuk lampunya, dia menggunakan LED. Jadi sama sekali sudah tidak terdapat bohlam biasa untuk Forza ini. Akan coba saya nyalakan hazard.
Ini hazard posisi sudah menyala. Nah ini dia. Nah ini dia brosis dari bagian depan untuk lampu utama, DRL hingga ke bagian hazardnya. Sangat mewah, luar biasa keren. Nah untuk bodi sampingnya menggunakan full hitam doff sampai ke bagian dek bawah. Ini full hitam, kemudian ada pemanis berwarna silver di sini dan ada motif-motif karbon di bagian dalamnya. Ini dia, ada motif-motif karbon. Kemudian kita turun ke bagian kaki-kakinya brosis. Untuk sok depannya masih menggunakan sok teleskopik dengan tabung sok berwarna hitam. Kemudian di bagian spakbornya full hitam doff. Kita bisa melihat untuk spakbornya sendiri tampak terlihat sangat berotot dan sangat kekar ya. Ini gede banget sih spakbornya. Di sampingnya ada mata kucing berwarna kuning. Kemudian untuk bagian velgnya dia menggunakan palang berbentuk V. Nah ini dia untuk bagian jari-jari velgnya. Untuk ukuran ban depan 120/70 ring 15. Jadi ringnya nanggung banget nih. Dia di ring 15. Ini dia penampakannya. Untuk velgnya full hitam. Jadi untuk warna matte black ini brosis, Forza 250 memang hampir keseluruhan bodinya hingga ke bagian kaki-kaki full hitam. Memang keren sih. Kita beralih ke bagian pengeremannya. Nah untuk bagian pengeremannya Forza ini dibekali dengan sistem pengereman ABS atau anti-lock braking system. Jadi nggak ada Forza yang non ABS. Untuk Forza sendiri semua menggunakan pengereman ABS. Ini dia di bagian spakbornya terdapat tulisan ABS menggunakan stripping berwarna silver. Kemudian bagian kaliper dia menggunakan Nissin tentunya berwarna hitam 2 piston. Dan kita bisa melihat untuk tampilan grid-grid dan sensor ABS-nya. Hanya saja memang disknya masih menggunakan disk tipe standar, belum menggunakan tipe wave yang terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Nah di bagian decknya dia terdapat sirip-sirip seperti ini brosis, karena memang Honda Forza ini bagian pendinginnya menggunakan pendingin radiator atau cairan. Posisi radiatornya dia di depan. Jadi beda dengan Matic-Matic seperti PCX, EDV, Vario yang di samping, Forza ini di depan radiatornya. Nah ini dia penampakannya. Oke sekarang kita naik ke bagian kokpitnya brosis untuk melihat tampilan speedometer atau panel meternya. Nanti juga akan sekalian kita coba ya untuk menaikkan dan menurunkan visornya. Nah kita nyalakan dulu. Untuk bagian kunci kontaknya tentunya juga sudah dibekali dengan smart key atau keyless. Nah di sini juga terdapat fitur fuel dan seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok dan membuka tangki bagian depannya. Kemudian di bagian keylessnya ini juga terdapat fitur alarm maupun answer back. Jadi dari segi keamanan memang sangat lengkap. Nah lanjut, untuk bagian speedometer atau panel meternya perpaduan antara analog dan digital. Jadi di bagian kecepatan menggunakan analog, RPM analog. Kemudian di bagian digitalnya ini terdapat beberapa indikator yang sangat lengkap banget proses. Ada jam, kemudian indikator bahan bakar, kemudian ada indikator temperatur mesin ya. Kemudian ada trip A, trip B yang menjadi satu dengan odo. Kemudian ada temperatur udara juga. Lengkap pokoknya. Kemudian ada indikator aki, tegangan aki. Kemudian di bagian tengah juga ada tulisan Forza yang menyala berwarna putih. Di bagian bawah ada indikator torque control, lampu jarak jauh, ABS dan lain-lain. Ini dia untuk penampakan full dari speedometernya. Kemudian akan kita coba untuk menaikkan dan menurunkan visornya brosis. Jadi di bagian depan ini dia ada tombol seperti ini, tinggal kita pencet. Ini untuk menaikkan dan menurunkan. Penampakannya seperti ini. Nah ini dia, ini turun pol, kemudian naik pol. Jadi maksimal tingginya ya seginilah, tentunya akan menutupi yang riding ya dari angin dari depan. Nah ini pol tinggi, kemudian turun segini. Oke, dan untuk spionnya sendiri dia ke samping di bagian depan. Nah ini dia tampilannya, sangat luar biasa kerennya sih. Kita matikan dulu ya. Lanjut ke bagian stangnya. Berbeda dengan EDV dan PCX yang di bagian stangnya telanjang, untuk Forza ini terdapat cover brosis. Jadi untuk Matic Honda yang ada covernya di bagian stang, ya ini Forza.
Dia menggunakan cover perpaduan antara warna hitam di bagian samping, tengah, kemudian kirinya, dan di bagian sampingnya lagi ada silver. Kemudian ada logo Honda 3D di bagian tengah. Nah, untuk tombol-tombolnya kita bisa melihat ini lengkap banget dan banyak banget ya. Di bagian depan ada tombol torque control. Jadi torque control ini baru digunakan di PCX 160. Dari dulu sudah ada nih di Honda Forza. Kemudian ada tombol visor untuk menaikkan dan menurunkan. Saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek yang menjadi satu dengan pas atau dimmer. Kemudian info trip ya. Kemudian ada ini kan A, kemudian di bawah ada B. Nah, kemudian ada klakson dan sen. Sedangkan di sebelah kanan ada engine cut atau engine stop. Jadi walaupun ini matic, dia punya engine cut. Kemudian di bawahnya ada hazard dan starter di bagian bawah. Jadi untuk panel-panelnya, instrumennya lengkap banget brosis. Di bagian hand gripnya hitam, jalunya dia chrome, begitu juga dengan handle remnya menggunakan full chrome. Sedangkan di sebelah kiri, di sini terdapat bagasi atau rak yang ketika dibuka dia seperti ini. Nah, ini dia untuk tampilannya. Nah, ini dia brosis untuk tampilan bagasinya. Nah, di sini terdapat power charging atau power outlet yang pemakaiannya cukup simple. Kita tinggal colok USB, jadi nggak perlu adaptor tambahan ya. Dan raknya ini besar banget. Botol minum aja bisa masuk ke sini karena memang saking besarnya dan saking dalamnya sih. Sangat luar biasa. Kita tutup dan ini tahan air atau waterproof. Oke, kita lanjut ke bagian tangkinya. Untuk tangkinya dapat menampung sebanyak 11,7 liter. Jadi gede banget ya. Posisi tangkinya dia di tengah. Jadi seperti PCX. Coba kita buka ya untuk melihat. Nah, ini dia untuk tangkinya. Dia di tengah 11,7 liter. Sangat besar karena memang bodinya juga besar. Kemudian untuk bagian step floornya dia posisinya datar di bagian depan, jadi nggak terlalu naik seperti EDV. Dia lebih landai ke depan ya. Jadi tentunya ketika kalian riding menggunakan motor ini nggak gampang capek brosis. Kalian bisa selonjoran ke depan. Nah, untuk bagian keylessnya atau knocknya dia posisinya di tengah. Jadi beda dengan seperti PCX atau EDV di sebelah kanan, Forza ini di tengah posisinya. Nah, untuk bagian depannya ternyata di sini ada lubang. Ini dia, ada lubang seperti sirip-sirip gitu ya. Kemudian di bagian joknya brosis, joknya tentunya sangat besar, sangat lebar. Jadi buat kalian yang mungkin punya postur yang besar, tentunya tetap nyaman naik Forza. Menggunakan paduan warna abu-abu di bagian depan, belakangnya hitam. Kemudian di sampingnya abu-abu lagi, ada jahitan di sini. Nah, di bagian tengahnya di sini ada pemisah antara bagian belakang dan bagian depannya. Jadi di sini dia datar brosis, kemudian dia naik tinggi banget nih. Ada perosotan ya, kemudian datar lagi. Untuk bagasinya ini gede banget karena bisa masuk 2 helm. Helm full face bisa. Jadi saking besarnya bagasinya ya. Bagasinya dari bagian depan sampai dengan belakang. Ini ibaratnya bocah aja bisa dimasukin ke sini kayaknya. Saking besarnya bagasinya. Bisa masuk 2 helm, di depan full face bisa, kemudian di belakangnya, dan di belakangnya lagi masih ada sisa nih buat naruh barang-barang. Nah, untuk kelengkapan seperti kunci-kunci ditaruh di bagian samping sini. Ada tempatnya sendiri. Luar biasa memang Forza. Untuk bagian behelnya menggunakan warna silver yang terpisah antara kanan dan kiri. Jadi dia sendiri-sendiri nggak menyatu ya. Untuk bagian behelnya tampak terlihat sangat kekar, padat juga ya. Gokil sih memang. Sesuai dengan harganya yang di kisaran 80 sekian. Untuk harga lengkapnya nanti brosis bisa langsung WA nomor marketing yang ada di deskripsi untuk detail harganya. Yang jelas di atas 80 juta. Oke, lanjut ke bagian bodi sampingnya nih. Untuk bodi sampingnya full hitam. Nah, ini full hitam ke belakang, dan kita bisa melihat di sini lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya sangat luar biasa. Di bagian belakang dia besar. Ini besar banget brosis. Terus ke belakang dia kecil. Jadi bentuknya apa ya? Walaupun dia besar, tapi nggak aneh. Bentuknya tuh masih sporty menurut saya. Ini walaupun besar tetap lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya oke banget, sporty banget. Full hitam ke belakang, hitamnya ini Dove. Kemudian di bagian sampingnya sini
terdapat tulisan Forza menggunakan emblem berwarna apa ya, brown. Brownnya ini tua sih, lebih ke gelap, hampir ke hitam. Jadi ada tulisan Forza di sini. Memang mewah banget sih, sesuai dengan harganya. Motor ini barunya bisa buat beli mobil second loh. Mobil Xenia second bisa brosis beli motor ini. Kemudian di bagian step belakangnya dia menggunakan sistem klik-klikan. Posisinya dia kelipet ke dalam seperti ini. Tidak dibalut dengan karet pada bagian permukaannya, jadi hanya menggunakan aluminium biasa seperti ini. Sekarang kita ke bagian mesin. Untuk mesinnya sendiri mengusung mesin injeksi 250 cc bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin 1,3 liter. Jadi memang mesinnya sangat besar. Radiatornya seperti yang saya sebutkan di awal, jadi nggak di samping brosis, melainkan di depan tadi ya, di bawah roda, di belakang roda. Jadi beda dengan PCX dan EDV yang posisinya di samping radiatornya, Forza ini di depan. Sangat luar biasa sih, memang beda banget. Dan motor ini CBU brosis. Jadi buat kalian yang mau beli motor ini tentunya inden karena tidak diproduksi di Indonesia. Motor ini diproduksi di Thailand. Jadi CBU didatangkan dari Thailand ke Indonesia. Jadi memang wajib inden. Ya syukur-syukur kalau kalian beli kebetulan lagi beruntung sih ada unit yang ready biasanya. Dan kebetulan Forza ini baru aja sehari yang lalu sudah ada yang meminang. Jadi awalnya memang ready, nggak ada yang punya, sekitar mungkin 5 harian di dealer, kemudian ada yang beli, gitu sih. Kemudian untuk bagian knalpotnya menggunakan warna full hitam, dan kita bisa melihat di sini untuk tampilan knalpotnya sangat besar brosis, gede banget ya knalpotnya ya. Kemudian dibalut dengan cover muffler berwarna hitam dan paduan silver. Ini dia. Paduannya hitam dan silver. Kemudian di bagian armnya menggunakan warna hitam. Biasanya untuk PCX, untuk Vario, EDV armnya menggunakan warna silver, tapi Forza ini menggunakan warna hitam. Jadi tampak terlihat lebih maco dan garang sih warnanya sih, full hitam. Nah untuk shock belakangnya menggunakan double shock kanan kiri, hanya saja memang bagian shocknya belum menggunakan shock tabung, dia masih menggunakan shock biasa. Kemudian bagian pengereman belakang tentunya juga sudah dibekali dengan disc brake dan sudah ABS. Jadi ABS-nya depan belakang. Untuk yang terbaru ini, dia sensor ABS-nya menjadi satu dengan piringannya. Kalau yang generasi sebelumnya brosis, dia ABS-nya terpisah dengan piringannya. Jadi posisi sensor dan gridnya dia di sebelah kiri. Dan untuk yang terbaru, dia sekarang dipindah jadi satu dengan piringannya. Untuk ukuran ban belakang 140/70 ring 14. Jadi belakangnya ringnya 14, sedangkan depannya 15. Gede yang depan ya tentunya. Oke, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kiri untuk melihat tampilan cover CVT dan cover filter udaranya. Untuk CVT-nya sendiri ukurannya tentunya sangat besar, mengingat ini adalah Matic 250 cc. CVT-nya gede banget brosis. Menggunakan warna silver di bagian samping, kemudian di bagian tengahnya di sini terdapat cover plastik menggunakan warna hitam, tengahnya silver lagi, terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Nah, untuk bagian cover CVT-nya filter udaranya full hitam. Dan untuk Forza terbaru ini sudah mengusung ESP Plus yang awalnya hanya ESP biasa ya. Jadi Forza di tahun 2020 ke bawah itu masih ESP biasa, sedangkan di 2021 ini sudah menggunakan ESP Plus. Kemudian seperti yang tadi saya bilang brosis, untuk generasi sebelumnya Forza itu untuk grid-grid dan sensor ABS-nya menjadi satu dengan velgnya atau di bagian tromolnya. Tapi untuk versi terbaru ini sudah menjadi satu dengan disknya. Jadi sudah dipindah ke bagian disk. Dulu di sini nih, grid-grid dan sensor ABS-nya. Sekarang kita ke bagian stop lamp-nya. Nah, setiap saya mereview PCX 160, saya selalu bilang bahwa PCX itu mirip stop lamp-nya dengan Forza. Nah, seperti yang brosis lihat, betapa miripnya untuk stop lamp PCX 160 dengan Forza 250. Nah, di bagian atas dia melintang, kemudian di bagian bawahnya seperti ini ya, ke bawah. Jadi sama persis dengan PCX. Kemudian di bagian tengahnya ketika direm, dia bulat-bulatnya ini akan menyala. Jadi memang sama banget nih sama PCX. Kemudian untuk sennya dia di atas. Akan coba kita nyalakan bagian hazardnya ya.
Nah, ini dia untuk tampilan hazardnya ketika menyala brosis. Memang sangat mewah, full LED, bagian belakangnya juga oke, menurut saya sporty banget, keren, luar biasa sih. Kita matikan dulu sebentar. Oke, lanjut ke bagian spakbornya. Untuk bagian spakbornya tentunya sangat besar ukurannya dan panjang banget ke bawah, menggunakan warna full hitam, lekukan-lekukan, dan sudut-sudutnya juga oke banget. Di sini terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna putih dan ada lampu senja di sini yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Dan tidak lupa juga terdapat mata kucing di sini. Ini dia penampakan fullnya untuk bagian bodi belakangnya. Jadi walaupun dia Matic 250 cc, bodinya besar, tapi tetap sporty brosis. Jadi di bagian depan dia besar, ke belakangnya tetap lancip ya. Keren sih menurut saya sih. Oke banget. Sesuai dengan harganya yang menyentuh 80 juta sekian. Keren. Nah, jadi ini dia brosis tampilan full body dari Honda Forza 250 terbaru 2021, warna full hitam atau matte black. Kalian bisa lihat ya betapa mewahnya motor ini, ukurannya yang sangat besar, menggunakan mesin 250 cc. Walaupun bodinya besar, tetap terlihat sangat sporty dan mewahnya memang dapat banget. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Dan buat brosis yang ingin tahu seputar harganya, simulasi kreditnya, bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Kalian tinggal tanya-tanya aja tuh. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk brosis semua yang mau beli Honda Forza di tahun 2021. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.